Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi faridatis siyam wa ja'alaha tuhratan lid-dunubi wal asam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min yaumina hada ila yaumin nahdah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, dan di bulan yang juga penuh dengan rahmatnya Allah, untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat Jumat. Yang kedua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita sendirian maupun bersama orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ketakwaan kita kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah di dalam berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, yang mana ibadah puasa tersebut banyak mengandung hikmah dan banyak mengandung keutamaan-keutamaan. Di antaranya ada 4 keutamaan yang perlu kita ingat dan perlu kita selalu tertulis dalam hati kita. Yang pertama, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yaitu takfirud dzunub wal khotoya. Puasa dapat menghapus dosa dan semua kesalahan. Kita sebagai umat manusia, setiap hari, setiap malam, mulai pagi sampai petang, tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sa'ban, 19 bulan kita tiap hari melakukan dosa. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan, puasa dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dan hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa yang dilakukan sedemikian itu dapat terampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lampau. Para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang telah lampau itu adalah 11 bulan sebelum bulan puasa.
Berarti dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada kita, raf'ud darajati wa mudha'afatil masubat. Itu keutamaan yang kedua. Allah mengangkat derajatnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melipat gandakan amal-amal ibadahnya. Itu merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal baik manusia itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu asharatu amsalihah. Satu kebaikan oleh Allah dibalas dengan 10 kebaikan. Itu Allah. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin. Di bulan puasa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bayangkan, bulan yang penuh berkah, jangan disia-siakan, hilang begitu saja. Makanya jangan heran kalau kita membaca sejarah Imam Syafi'i kalau sudah datang hari raya Idul Fitri, itu menangis dengan tangisan yang sangat keras, sehingga ditanya oleh muridnya, kenapa Syekh panjenengan kok menangis? Karena saya akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan barokah, sedangkan saya belum seberapa melakukan kebaikan di bulan puasa kemarin. Padahal Imam Syafi'i setiap hari hatam 30 juz, satu hataman Al-Quran, malam satu hataman Al-Quran. Ketika bulan puasa tanggal 30, berarti beliau menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran. Itu masih merasa belum seberapa melakukan kebaikan. Itu amal ibadah. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsinya, illa shaumah, kecuali puasa. Was-saumu li wa ana ajzi'u bih. Sedangkan puasa itu tidak terhitung pahalanya, karena kata Allah, puasa itu milikku dan akulah yang berhak membalasnya. Berarti kita tidak tahu hadis mana yang menjelaskan pahalanya puasa. Tidak ada. Yang tahu hanya Allah. Kita berkumpul di masjid ini tidak tahu pahalanya, keutamanya puasa, derajat puasanya masing-masing. Yang tahu adalah Allah, dan mungkin hati kita masing-masing mengetahui seberapa tinggi tingkat keikhlasannya di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itu keutamaan puasa yang kedua. Kemudian keutamaan puasa yang ketiga, ihtisasus shaimina bidukhulil jannah min babir rayyan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang bernama pintu Rayyan. Pintunya surga itu ada 8. Ada satu pintu yang sangat istimewa, yaitu pintu Rayyan. Dan pintu itu akan dijaga oleh malaikat, dan malaikat itu besok di hari kiamat akan memanggil-manggil.
Aina shaimun? Di mana orang yang melaksanakan puasa Ramadan? Fayakumuna. Kemudian orang-orang yang berpuasa berdiri. Mungkin ada yang tidak berpuasa juga berdiri, tapi malaikat yang diberi tugas menjaga pintu tersebut tidak akan pernah lengah. Semua orang yang berpuasa dimasukkan ke dalam pintu tersebut, masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut. Kemudian setelah selesai orang yang berpuasa masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut, kemudian Allah mengkuncinya pintu tersebut dan tidak akan ada satupun manusia yang bisa lewat pintu tersebut. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama ketika kita menjelang buka puasa. Betapa kita menahan haus sehari, betapa kita menahan lapar sehari, betapa kita menahan nafsu dan syahwat sehari. Tapi ketika di depannya sudah tersedia menu puasa beraneka ragam, semua kehausan hilang sebelum kita berbuka. Semua lapar hilang ketika kita mau berbuka. Itulah keistimewaan yang diberikan Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, ketika orang berpuasa sudah jelas itu maghrib, jangan sampai melakukan amal yang lain walaupun itu amal baik. Baca Quran, berhenti. Iktikaf di masjid, keluar dulu untuk melakukan fitrah, untuk melakukan buka puasa atau takjil. Kenapa? Karena malaikat menunggu untuk memberikan laporan kepada Allah siapa orang yang tergesa-gesa, yang kesusuh di dalam melaksanakan buka puasa. Ada orang yang langsung pegang mip adzan, takjil dulu. Batalkan dulu puasanya, jangan langsung adzan. Ada orang yang langsung sholat berjemaah maghrib, jangan, takjil dulu, batalkan dulu puasanya, baru melaksanakan amal ibadah yang lain. Kemudian kebahagiaan yang kedua, ketika besok di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kita mukallaf, diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah. Yang wajib kita sembah adalah Allah. Yang memberi makan kita adalah Allah. Yang memberi kehidupan kita adalah Allah. Betapa bahagianya kalau kita besok dijumpakan dengan Allah, bisa melihat Allah di dalam surga. Itulah keistimewaan, kebahagiaan yang tiada tara, yang tiada bandingnya dibandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita dapat meraih 4 keutamaan tersebut, sehingga terakhir kita dapat berjumpa dengan Allah di dalam surga Firdaus, sehingga terpenuhilah semua keutamaan-keutamaan ibadah yang selama ini kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.